Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Anggariza Permana, NIM 201200293 dari kelas PAII akan menjelaskan materi saya tentang hadis tentang pengaruh guru di dalam lingkungan pendidikan. Hadis tentang pengaruh guru di dalam lingkungan. Wa an Suhaibi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hana maliku fi man khana qablakum wa hana lahu syakhirun falamma khabira khalal maliki innai qad kabirtu faba'asu ilayya ulaman alamhu syakhra faba'asa ilaihi ulaman yu'allamahu wa khana fi dorihihi idda salaka rohibun faho'ada ilaihi wa sami'a halamahu fa'azabahu wa hana idda utta sahiro marob rohbi wa ho'ada ilaihi fa idda atta sahiro dorobahu fasakha dalika ilaihi rohib fakhola iddah khasi tasyakhira fakhola habasyani ahli wa iddah khasita ahlaha fakhola habasani syakhiri fabayinama huwa ala dalika iddah uta'ala robahti adi manti qad khabasatin nasya faqala al yawma a'lamu syakhiru afdolu am rahbu afdola fa'akhoda khajaron faqala Allahumma inkana amruron hibi akhoba ilaika min amri syakhiri fahtul hadihi dabata hatta yamdin nasyu faromaha fakhotalahu wa madonashi fa'ata rohba fa'akhrihi faqala lahu rohbu aibunayya anta yaumul afdola minni qad bala'a min amrika ma'arai wa innaka syatutala fa inna batulita fala tudala alai wa khana fullamu yubri'u ahamma huwa wal abrado wa yudawi nasyamin syairil udwa. Terjemahan dari hadis yang saya bacakan tadi yaitu dari Suhaib radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu ada seorang raja, dia mempunyai seorang ahli sihir. Setelah ahli sihir itu tua, dia berkata kepada sang raja, aku telah tua, kirimkan kepadaku seorang anak remaja untuk aku ajarkan kepadanya ilmu sihir. Kemudian didatangkan kepadanya seorang anak remaja untuk diajarinya. Di jalan yang dilalui anak itu, ketika ia pergi kepada ahli sihir itu ada seorang pendeta. Maka ia mampir kepada pendeta itu dan mendengarkan ajarannya. Ternyata ajaran pendeta itu sangat mengagumkan baginya. Setiap remaja yang datang terlambat kepada ahli sihir itu, dia dipukulnya. Lalu dia mengadu kepada si pendeta. Pendeta itu berkata, jika kamu takut kepada ahli sihir karena terlambat datang, katakanlah kepadanya, aku terlambat karena dihalangi keluarga. Dan jika kamu takut kepada keluargamu, katakanlah kepadanya,
Aku terlambat pulang karena dihalangi ahli sihir. Maka berjalanlah suasana demikian dalam beberapa waktu. Pada suatu ketika, dia melewati seekor binatang besar yang menghambat manusia berlalu lintas. Lalu anak remaja itu berkata, "Sekarang aku akan tahu si ahli sihirkah yang lebih utama atau si pendeta?" Kemudian diambillah sebuah batu. Lalu dia mengucapkan, "Ya Allah, jika ilmu pendeta itu lebih engkau senangi daripada ilmu tukang sihir, bunuhlah binatang itu sehingga orang-orang pun dapat lewat." Setelah peristiwa itu, remaja pergi mendatangi pendeta memberitahukan kejadian tersebut. Kata pendeta kepadanya, "Wahai anakku, sekarang kamu lebih utama daripadaku. Ilmu yang kamu miliki telah sampai pada tujuan yang telah aku harapkan. Akan tetapi, kamu harus ingat bahwa kamu akan mendapat cobaan. Jika kamu telah dicoba, janganlah sampai menunjukkan bahwa akulah yang mengajarimu." Remaja itu dapat menyembuhkan orang buta sejak lahir, dan orang yang terkena penyakit kusta, bahkan ia dapat mengobati berbagai macam penyakit yang diderita oleh manusia. Hadis riwayat Muslim. Kemudian saya akan menjelaskan dari penjelasan matan hadis yang saya bicarakan di atas. Penjelasan matan hadis yaitu meliputi asbabul wurud. Asbabul wurud dari hadis di atas yaitu sebab-sebab munculnya hadis yang diriwayatkan oleh Suhaibah radhiyallahu anhu itu karena adanya kasus yang terjadi pada masa umat terdahulu. Kasus tersebut yaitu adanya seorang raja yang menjadi ahli sihir, dan dia telah tua dan meminta untuk dikirimkan seorang remaja yang akan diajari ilmu sihir. Kemudian dikirimkannya seorang remaja. Tetapi di dalam tengah perjalanan, seorang remaja tersebut lebih tertarik dengan ajaran kebenarannya seorang pendeta. Kemudian yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang penjelasan matan hadis tentang analisis bahasa. Ada kata syakhirun yang artinya tukang sihir atau dukun dalam riwayat Al-Turmuzi. Yang kedua ada kata ulaman, analisis bahasanya seorang anak dalam usia sejak bersapih dari susuan ibunya sampai balik. Yang ketiga ada rohibun, analisis bahasanya seorang tokoh agama pada masa umat terdahulu atau pendeta. Yang keempat ada kata fa'u'azzabahu yang analisis bahasanya maka ia tertarik. Yang kelima fasaha yang analisis bahasanya maka ia mengadu. Yang keenam iddah khasiyata yang analisis bahasanya jika engkau takut. Kemudian kalimat habasani, analisis bahasanya ia melarang aku. Kemudian dabatin adiyamatin, seorang binatang besar macan. Kemudian satu batala, engkau akan diuji. Kemudian kalimat yuberiu, analisis bahasanya ia menyembuhkan. Kemudian wal ubrosol ahamata, yang analisis bahasanya buta sejak lahir dan kusta. Kemudian kalimat wayudawi, analisis bahasanya dan ia mengobati. Kemudian yang terakhir kalimat uddawa'a, yang analisis bahasanya berbagai penyakit, jamak dari kata dawa'a.
Kemudian saya akan menjelaskan penjelasan kitab syarah atau hubungan dengan ayat atau hadis lain. Hadis di atas merupakan potongan dari teks hadis yang panjang yang menjelaskan tentang suatu kasus yang terjadi pada masa umat terdahulu. Berita hadis yang disampaikan Nabi termasuk berita gaib yang tidak diketahui sebelumnya kecuali melalui periwayatan yang sahih seperti hadis di atas. Hadis tentang pengaruh guru ini menjelaskan bagaimana keberhasilan pendidik seorang bergantung dengan guru yang memengaruhinya. Pengaruh seorang guru dari kalangan ahli agama lebih berhasil daripada guru tukang sihir karena kebenaran ajarannya dapat dibuktikan oleh muridnya sehingga menumbuhkan kepercayaannya yang kuat terhadap gurunya. Pada mulanya, seorang murid, yakni seorang remaja yang masih polos, belum tahu mana di antara dua guru yang harus diikuti. Remaja ini dikirim karena permintaan tukang sihirnya karena dia sudah tua demi keberlangsungan kerajaan. Kata tukang sihir tersebut berkata, "Inni qad kabirtu faba'as ilayya ulaman a'lamhu syahra." Aku telah tua, kirimkan kepadaku seorang anak remaja untuk aku ajarkan kepadanya ilmu sihir. Kemudian dikirimkanlah remaja itu untuk mempelajari ilmu sihir. Tetapi kemudian di tengah perjalanan ia sangat tertarik dengan pengajaran seorang pendeta yang mengajarkan ilmu kebenaran. Dua guru itu membawa pengaruh yang berbeda. Guru seorang tukang sihir raja membawa ilmu kebatilan dan seorang pendeta membawa ilmu kebenaran yang sejati. Di tengah perjalanan, seorang remaja itu harus memutuskan dan memilih mana salah satu di antara kedua guru yang benar. Ketika dihadapkan suatu ujian besar, yakni terhadang seekor binatang macan di tengah jalan, disitulah ia minta petunjuk kepada Allah. Jika binatang itu dilempar dengan batu kerikil bisa mati, maka yang benar adalah seorang guru dan pendeta. Seorang guru pendeta. Dan jika tidak mati, maka yang benar adalah guru seorang tukang sihir raja. Benarlah remaja itu mendapatkan bimbingan petunjuk dari Allah. Binatang itu mati seketika. Maka ia memutuskan memilih berguru pada ilmu yang benar sehingga menjadi seorang pelajar yang sukses, yakni menjadi dokter yang bisa mengobati berbagai penyakit termasuk penyakit yang tidak bisa oleh dokter pada umumnya. Kemudian keberhasilan remaja karena keyakinan dan iktikad yang benar terhadap gurunya. Dua perkara ini menjadi persyaratan seorang murid yang mau berguru dengan seorang guru, yakni yakin terhadap guru dan mempunyai iktikad yang benar. Sebagaimana kata syair dalam kitab Nazam al-Azurumiyah, idifata hasba'ti khodihi rufi wa kulluhu wa man lam yaftahi lam yang tafi. Karena seorang pemuda itu bergantung pada iktikadnya, terangkat setiap orang yang tidak mempunyai iktikad pada dirinya tidak bermanfaat. Murid yang siap menerima ilmu dan pembelajaran dari seorang guru adalah murid yang mempunyai keyakinan dan kepercayaan kepada guru secara total dan mempunyai iktikad yang benar. Sehingga ada kesatuan jiwa antara murid dan guru. Murid dengan keyakinannya dan guru dengan ketulusannya dapat menghantarkan kesuksesan dalam belajar. Kemudian ada dua corak dalam mendidik. Pendidik berakhlak yang buruk yang mengajarkan kejahatan
yang sekedar bertujuan mendapatkan materi dan jabatan. Ada berakhlak baik yang mengajarkan kebenaran dan kebaikan. Dua macam guru tersebut selalu bersaing mencari pengaruh dalam rangka generasi ilmu. Murid hendaknya kritis memilih guru yang berakhlak mulia dan mengajarkan kebenaran. Al-Zurnizi menganjurkan agar memilih guru yang lebih alim, punya wawasan keilmuan atau al-a'lam, lebih berhati-hati dalam memelihara hukum atau al-wara, lebih senior dan lebih dewasa atau al-asan. Guru yang baik akan sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadiannya murid, dan guru yang berkepribadian buruk sangat berbahaya pengaruhnya dalam mendidik anak muridnya. Kemudian, guru dan murid yang selalu berada dalam kebenaran dan berpegang teguh pada akidah yang benar tidak lepas dari ujian yang akan menimpanya. Berbagai ujian yang menimpa pada seorang guru yang beriman akan membuat semakin jadi kuat imannya. Suatu pertolongan dalam petunjuk pasti datang baginya, terutama pada saat kritis menghadapi berbagai ujian tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan aktualisasi hadis dalam wilayah pendidikan atau menghubungkan antara makna kandungan hadis dengan teori atau fakta kontemporer. Yang pertama, pengaruh seorang pendidik atau guru sangat besar dalam menghantarkan kesuksesan murid dalam membentuk kepribadiannya. Yang kedua, macam-macam guru, ada yang mengajarkan kebaikan dan ada pula yang mengajarkan kejahatan. Oleh karena itu, sebagai seorang murid harus berhati-hati dalam memilih seorang guru atau untuk menjadikan seorang menjadi guru. Yang ketiga, kedua guru tersebut menggunakan pengaruh dan kelebihannya untuk mendidik anak didik dalam rangka mewariskan ilmunya demi pengabdian agama dan masyarakat. Kemudian yang keempat, anak yang cerdas dapat memilih mana guru yang baik dan mana guru yang tidak baik. Dan guru yang memiliki visi dan misi yang baik dan berakhlak yang mulia. Kemudian yang kelima, guru dan murid yang menempuh kebenaran akan menghadapi berbagai ujian. Ujian yang amat besar adalah ujian iman kepada Allah dan membela kebenaran. Taruhannya nyawa dan balasannya surga bagi yang sabar menghadapinya. Kemudian yang keenam, keberhasilan pendidikan seorang anak murid berkat pengaruh seorang pendidik, yakni seorang guru harus didukung dengan sifat kelebihannya seperti nabi yang didukung dengan mukjizatnya, wali dengan karomahnya, orang mukmin dengan maunahnya, dan guru dengan sifat keteladanannya. Kemudian, hadis tentang pengaruh guru dalam lingkungan pendidikan dapat disimpulkan bahwa pendidik atau guru adalah tempat orang yang menimba ilmu untuk mengasah pemahaman dan memperkuat pengetahuan, dan guru sangat berpengaruh besar bagi anak didiknya agar bisa menjadi orang yang berguna bagi orang lain maupun dirinya sendiri. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.